Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Coach Yo dari Bilangan Jakarta Selatan. Malam ini menyapa sahabat-sahabat mulia UKM, UMKM, dan sahabat Ultramikro. Saya yakin di kondisi pandemik saat ini banyak sekali dari Anda yang berusaha berjuang untuk tetap survive, tetapi dari pihak pemerintah pun juga sudah memberikan kontribusi dukungan ya, mungkin yang kehabisan modal atau segala sesuatunya permasalahan dengan keuangan, itu juga menjadi bagian-bagian permasalahan dalam mengembangkan usaha yang Anda gelutin. Nah, hari ini Coach Yo akan sharing terkait sarana-sarana pendukung masa mendatang. Kalau saat ini sekarang terjadinya transaksi penjual dan pembeli itu sudah bisa dikirim melalui GoSend, GoBike, atau GoFood, atau GrabBike, atau juga tukang ojek, atau juga ada Opi Kebut ya. Sekarang sudah ada Opi Kebut juga, sudah beroperasi di Bekasi dan di Jakarta Selatan, Depok. Jadi kalau mau ngirim itu ada komunitas namanya Opi Kebut, bisa mengirim, bayarnya pakai MUK gitu kayak celengan. Jadi bayarannya dimasukkan ke situ. Si orang yang mengantarkan ini sama sekali tidak tahu berapa rezeki yang dia terima. Itu sungguh luar biasa sekali dan komunitas itu sangat banyak dan cukup banyak. Itu sudah terjadi dan berjalan. Coach Yo usaha rumahan di Frozen di rumah sudah 2 kali mengirim dan alhamdulillah sampai. Dan semua orang-orang itu insya Allah amanah. Tapi hari ini Coach Yo akan sharing sebuah fundamental baru, sebuah metode pengantaran yang baru, yaitu menggunakan drone. Ini terjadi di Shanghai di Cina dan sudah mulai dikembangkan. Uber pun di Amerika juga sudah mulai melakukan riset untuk pengembangan ini. Saya berharap sahabat-sahabat yang bekerja di pemerintah yang keterkaitannya dengan perhubungan segera memikirkan payung hukumnya supaya nanti kita tidak terkaget-kaget. Jangan yang nongol sebagai player pelaku itu selalu pihak asing, itu lebih bagus. Kita sendiri juga sudah harus melakukan riset. Coach Yo akan sharing ini pengiriman makanan yang terjadi di Shanghai, Cina ya. Mudah-mudahan. Nah, ini Coach Yo putarkan ya. Ini sedang trial operation ya. Baik, Coach Yo tidak selesaikan semuanya. Nah, tadi adalah investasinya hanya sebuah drone ya. Tentu kalau mengoperasikan sebuah drone juga sudah ada tombol penggeraknya, kemudian tinggal mungkin ada HP, nanti tinggal si pembelinya itu juga bisa mengakses posisi drone ini sampai di mana. Jadi mereka bisa terkoneksi bahwa drone yang membawa makanan dia itu akan menuju di mana titik ordinat drone itu akan turun dan menyerahkan makanan itu kepada sang pembeli. Ya, tapi itu semuanya sedang diriset, tetapi yang meriset tidak hanya China, kemudian di Eropa juga sudah ada yang meriset, di Amerika Uber sudah merisetnya, ya itu terhindar dari kemacetan,
kecepatan mendelivernya mungkin jauh lebih cepat, nggak kena jalan-jalan macet, apa segala macam, itu manfaatnya adalah seperti itu, ya. Tetapi sekarang di Jakarta, sekelas transportasi kendaraan roda 2 pun sudah mengalami kemacetan, ya. Jadi sudah makin seru kepadatan yang ada di ibu kota ini, sehingga orang kalau sudah lapar mau ngirim makanan semuanya pasti butuh cepat, ya. Tetapi ini perlu diriset terlebih dahulu sehingga sudah bisa dihitung mengirim dari McDonald misalnya Tamrin kepada di seseorang yang di salah satu gedung di Plaza Pacific Place di Sudirman itu butuh berapa menit, itu estimasi lead estimate-nya itu bisa dibaca sama si orang yang pembelinya melalui fasilitas yang ada di HP-nya beliau. Oh, 5 menit lagi nyampe. Oh, 7 menit lagi nyampe. Seperti itulah kecepatan pelayanan ke depan, dan ini akan semarak ya, akan bisa nggak sampai 3 tahun, 5 tahun ke depan fasilitas ini pasti akan ada. Tetapi satu sisi juga ironi juga kepada sahabat-sahabat kita, para tukang ojek, para tukang bajai, ya. Ini Coach Yoyo juga memiliki sebuah film percakapan antara Coach Yoyo dengan beliaunya, aslinya dari Brebes, ya. Nanti kalau ada bahasa-bahasa Brebes yang kurang paham, Coach Yoyo akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jangan khawatir ya. Kita lihat keluh kesahnya seorang beliaunya ini Pak, kita akan lihat aja bersama-sama. Setoran 80.000. Buat beli bensin 20. 25. 35 itu udah buat keliling lah seharian ya. Tapi kadang-kadang dapatnya cepet doang. Tekor Pak dong. Oh, lebihannya. Oh. Ya, ya. Bapak asli mana? Brebes. Bisa ngomong Tegal loh. Jasak, Jok, Jawir, kamu deng. Jasak itu Bapak, Jok itu Jakwir teman. Maring kampung. Terus maring ini apa ngekos? Melu juragan iki. Melu kanca-kancane ya. Oh, kanca-kancane. Rame-rame ya. Itu tadi ya percakapan antara Coach Yo dengan tukang bajai. Dulunya bajai, itu namanya yang baru apa Coach Yoyo kurang familiar. Tapi kita lihat survival kehidupan, perjuangan kehidupan. Tinggalnya ada di Brebes anak dan istrinya. Tetapi mengupayakan pundi-pundi rezeki itu, beliau harus pergi ke Jakarta menjadi tukang bajai, ya. Dan hitung-hitungannya tadi terlihat bahwa beli bensin itu 35. Kadang seharian keliling ke sana kemari, Senen, Rawamangun, Pasar Minggu, muter gitu ya. Itu kalau lagi tidak apes, beliau bisa dapatin lebihnya itu adalah 100.000. Tetapi untuk operation cost pasti di situ karena bajainya itu sewa, pasti ada setorannya. Tapi Coach Yoyo sendiri tidak sempat menanyakan berapa setoran setiap harinya. Kalau taksi Bluebird dulu sempat di 275 atau 225 setiap harinya. Tapi sekarang pun pasti sudah di atas 300 satu harinya. Ya kalau bajai kita hitung sepertiganya, sewanya sehari hitung 75.000, tadi buat beli bensin 35.000, kurang lebih beliau harus minimal mendapatkan 105 untuk bayar sewa dan untuk bayar muter-muter bensin tadi, fuelnya. Kalau beliau bisa dapat 200, tentunya lebihnya 95.000. Kalau beliau bisa dapat 300, tentunya bisa 195.000. Itu betapa dahsyatnya perjuangan seorang tukang bajai. Kalau sehari dapat 100, sebulan itu dapat 3 juta. Dan di sini dia bayar kos itu satu kamar bisa buat bertiga dan berlima. Ya. Dan tentunya uang yang dikirimkan ke kampung
itu bisa untuk hidup saudara atau keluarga-keluarganya, untuk bayar sekolah anak-anaknya, itu sangat harus berbagi ya. Itulah lelaki-lelaki seorang ayah, pejuang-pejuang keluarga. Coach Jo jadi teringat ayah Coach Jo walaupun seorang tentara, tetapi dulu waktu masih kuliah di Jogja, ya pengupayaan kiriman itu setiap bulan itu mendapatkan uang dari sang ayah kurang lebih sekitar 45.000, itu adalah untuk makan selama 1 bulan, dan sama sekali tidak ada lebihnya untuk kita mau senang-senang, mau nonton, mau apa, itu sama sekali sudah tidak ada lebihnya. Jadi hikmahnya hari ini adalah perkembangan zaman itu selalu akan ada pihak yang tersingkirkan. Tetapi pihak-pihak yang tersingkirkan itu selalu ada pejuang-pejuang kehidupan, seorang ayah yang mengupayakan untuk keluarganya, itu sangat ulet sekali. Dengan dibela-belain merantau ke Jakarta, dapatnya berapa, dikirim, dan kadang sehari makan 2 kali. Kadang dapat nasi bungkus atau apa, itulah cara mereka membangun ketahanan hidup di negeri ini. Semoga semua pejuang-pejuang seperti beliaunya tadi menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang dikasihin Allah, dan tidak lupa ibadahnya, karena disitulah Allah selalu menyebar rezeki-rezeki sehingga sampai ke tangan mereka. Terima kasih petang ini. Itulah industri transportasi di negeri ini. Semoga semua yang mengupayakan transportasi bisa membahagiakan semua penumpangnya dengan mengantarnya sampai selamat, sampai tujuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.